Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 1, seperti biasa kita bertemu lagi di Sentra Sains ya, bersama dengan Ibu Upi ya. Nah, kita berdoa dulu ya teman-teman sebelum kita memulai sentra. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman kelas 1, tahu nggak hari ini di Sentra Sains kita masih membahas tema yang sama ya. Kita masih membahas tema tentang udara. Hanya saja topiknya kali ini kita membahas tentang pencemaran udara ya teman-teman ya. Nah, seperti di materi minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan kan bahwa kita ini makhluk hidup. Makhluk hidup itu masih ingat nggak apa saja teman-teman? Iya, betul sekali. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan ya. Nah, kita ini makhluk hidup ini hidupnya itu di planet yang disebut planet bumi ya teman-teman ya. Nah, kita bisa hidup di planet bumi karena bumi memiliki banyak udara yang dapat digunakan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contoh yang paling gampang adalah kita bernafas, yang kita hirup ini udaranya itu disebut oksigen ya teman-teman ya. Dan kalau yang kita hembuskan, kita keluarkan saat bernafas, itu disebut karbon dioksida. Oke? Yang dihirup, yang kita tarik pada saat nafas, kita tarik nafasnya, itu namanya udaranya oksigen ya. Sedangkan yang kita hembuskan, kita keluarkan pada saat bernafas, itu namanya karbon dioksida ya. Nah, ada beberapa nih contoh, kita membahas fungsinya dulu ya. Ada beberapa contoh fungsi-fungsi udara. Yang pertama, oksigen bermanfaat untuk bernafas ya, terutama bagi manusia ya teman-teman ya. Oksigen ini sangat dibutuhkan. Apa yang terjadi kalau sampai di bumi itu tidak ada oksigen? Iya, betul sekali. Manusia, hewan itu tidak bisa hidup ya teman-teman ya, karena membutuhkan oksigen untuk bernafas. Apalagi kita sebagai manusia ya, kita saja kalau udaranya itu kotor, misalnya kita di dekat rumah kita ada bakar-bakar atau ada kebakaran, kita merasa sesak nafas ya teman-teman ya, karena oksigennya tercemar ya. Nah, apalagi kalau sampai tidak ada, kita tidak bisa hidup di tempat seperti itu ya teman-teman ya. Yang kedua, udara itu bisa menentukan klasifikasi iklim, cuaca, ataupun musim pada setiap tempat. Nah, siapa yang masih ingat di pertemuan pertama kita membahas jenis-jenis angin? Ini salah satu contohnya teman-teman. Siapa yang masih ingat contoh nama lain dari angin muson? Betul sekali, angin muson nama lainnya adalah angin musim. Nah, berarti udara itu bisa menentukan klasifikasi iklim ya. Makanya angin muson itu terbagi dua, angin muson barat dan timur. Dia menentukan kalau di negara kita, di negara Indonesia, itu kapan terjadinya musim hujan, kapan terjadinya musim kemarau ya teman-teman ya. Karena di Indonesia cuma mengenal dua musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, sekarang kita ke fungsi udara nomor 3 ya teman-teman ya. Udara juga bisa digunakan untuk melakukan komunikasi seperti menghantarkan gelombang suara. Nah, kita di minggu lalu juga ada membahas tentang lapisan udara teman-teman. Nah, salah satu lapisan udara, siapa yang masih ingat lapisan udara termosfer? Nah, termosfer ini itu berfungsi salah satunya untuk menghantarkan gelombang radio. Nah, mungkin kalau kakak-kakak kelasnya, kelas 3 ke atas, Ibu sudah menjelaskan secara rinci ya. Untuk teman-teman kelas 1 cukup mengenal saja, cukup mengetahui saja ya pada di lapisan udara
termosfer itu adalah lapisan udara di mana gelombang radio itu bisa dihantarkan. Makanya di poin ketiga di fungsi udara, udara juga bisa digunakan untuk melakukan komunikasi seperti menghantarkan gelombang suara ya. Nah, kan kalau radio itu pendengarnya, misalnya ibu siaran dari sini, teman-teman menjadi pendengar radio ibu. Teman-teman kan rumahnya jauh-jauh, beda-beda. Nah, itu ketemunya itu karena adanya gelombang radio tadi ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke poin keempat ya dari fungsi-fungsi udara. Nah, yang keempat itu fungsinya adalah udara dapat menghantarkan spora atau benih-benih tumbuhan. Contohnya itu kita ada di taman yang ada berbagai macam tanaman, entah itu bunga-bunga atau mungkin beberapa pohon ya. Nah, contoh paling gampang adalah bunga. Bunga ini namanya di taman, di alam terbuka itu biasanya ada angin kan teman-teman ya, angin sepoi-sepoi. Terus kalau lagi mungkin ada angin kencang juga, daunnya, bunga-bunganya itu akan bergerak mengikuti arah angin ya. Jadi kalau anginnya ke utara, dia akan bergerak ke utara, anginnya ke timur, ke barat, dan ke selatan dia akan mengikuti ya teman-teman ya. Nah, kalau beberapa tanaman misalnya bunga gitu ya, ada beberapa bagian dari bunga tersebut misalnya putih atau benang sari yang kita bisa sebut itu ya, itu dia tidak kokoh, dia tertiup oleh angin tadi, terbawa ke suatu tempat, misalnya dia ikut terbang gitu ya teman-teman ya, karena saking rapuhnya dan dia kecil gitu ya, mudah terbawa angin. Nah, pada saat dia udah tiba di suatu tempat karena terbawa, misalnya pindah ke sebuah tempat, ke taman lain misalnya. Nah, pada saat dia udah jatuh di taman lain tersebut, itu bisa menjadi benih. Lama-lama karena hujan, karena kandungan tanah yang subur, lama-lama dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Itu maksudnya ya teman-teman ya, mengapa udara juga bisa dikatakan dapat menghantarkan spora atau benih-benih tumbuhan. Nah, sekarang poin kelima ya, udara dapat berfungsi untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Ini adalah contoh yang sudah Ibu jelaskan di materi minggu lalu ya, pada atmosfer bumi ya, pada susunan lapisan udara. Nah, Ibu sudah jelaskan salah satu fungsinya ya, karena adanya atmosfer, adanya 5 lapisan udara yang sudah Ibu jelaskan di pekan lalu, otomatis setiap ada benda luar angkasa, contohnya misalnya kayak ada meteor ingin masuk ke bumi, itu dia akan terkikis ya. Jadi kalau benda luar angkasanya itu kecil saja, dia terkikis belum sampai ke tanah tempat kita biasa berpijak ya, tempat biasa kita berdiri atau bermain, dia kan sudah habis begitu masih di udara ya. Tapi kalau dia besar, benda langit yang jatuh, yang menembus bumi, benda luar angkasanya ya, begitu dia masuk, dia akan terkikis lama-lama, yang tadi ukurannya besar, dia akan mengecil sehingga tidak membahayakan buat bumi kita ya, terutama buat kita makhluk hidup yang tinggal di bumi ya. Nah, itu adalah beberapa fungsi udara ya, diulangin ya. Nah, yang pertama, oksigen bisa bermanfaat untuk bernapas. Yang kedua, oksigen bisa menentukan klasifikasi iklim, cuaca, ataupun musim pada suatu tempat. Yang ketiga, udara juga bisa digunakan untuk melakukan komunikasi seperti menghantarkan gelombang suara. Yang keempat, udara dapat menghantarkan spora atau benih-benih tumbuhan. Dan yang kelima, udara dapat berfungsi untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Nah, kita kan tadi temanya tentang pencemaran udara, Bu. Memangnya pencemaran udara itu apa sih? Nah, pencemaran udara itu adalah perusakan terhadap kualitas udara yang tadi udah Ibu sebutkan, contohnya oksigen. Tiba-tiba saat kita lagi cari angin teman-teman ya, lagi bernapas dengan nyamannya, tiba-tiba ada kebakaran atau enggak
mungkin tetangga kita atau orang lain sedang bakar-bakar sampah, kita merasa nggak nyaman kan pada saat bernafasnya. Itu yang dikatakan pencemaran terhadap kualitas udara. Kita merasa bernafasnya tidak selega biasanya ya, ada aroma-aroma yang tidak menyenangkan dan mungkin bisa menyebabkan kita sesak nafas ya teman-teman ya, kalau terlalu tercemar, terlalu banyak udara kotor yang mencampuri oksigen yang ada di luar sana ya, yang biasa kita bisa hirup secara bebas ya, atas kehendak Allah kita bisa menikmati oksigen ini gratis teman-teman ya, bebas ya teman-teman ya, tidak dipungut biaya. Nah, Masya Allah ya, Allah dengan segala kemahakuasaannya, dengan kemurahan hatinya ya, memberikan kita oksigen yang berlimpah ya, yang bisa kita temui di mana saja ya, dan dalam jumlah yang banyak. Nah, sekarang nih pencemaran udara tuh ada dari beberapa sumber nih ya. Contohnya, satu, sumber pencemaran udara secara alamiah. Dia ada dua ya, sumber-sumber pencemaran udara. Yang pertama, sumber pencemaran udara alamiah. Yang kedua, sumber pencemaran udara manusia ya. Contoh sumber pencemaran udara alamiah itu seperti apa sih Bu? Nah, ini tidak hasil perbuatan manusia ya teman-teman ya. Jadi dia alam, dia faktor dari alam yang membuat pencemaran udara ini ya. Contoh paling gampang itu adalah satu, letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Nah, mungkin teman-teman yang pernah tinggal di daerah pulau yang ada gunung berapi, atau mungkin pernah lihat di internet atau di TV, bisa lihat kan bagaimana semburan uap panas ya yang dikeluarkan oleh gunung berapi ya. Itu selain berbahaya buat kita kalau sampai kena tubuh kita, dan itu juga mencemari udara di sekitarnya ya, yang dia lewati ya teman-teman ya. Itu tidak baik untuk kita hirup ya. Kita kalau masih dalam jangka tempat radius gunung berapi itu, kita bisa sesak nafas ya teman-teman ya. Jadi kita harus segera pindah dari tempat di mana terjadinya gunung berapi tadi meletus ya teman-teman ya. Yang kedua, kebakaran hutan ya teman-teman. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu teman-teman pernah merasakan di Kalimantan, kita pernah ada kabut asap ya teman-teman ya. Itu kiriman dari udara kotor di beberapa pulau. Contohnya di Pulau Sumatera, waktu itu kebakaran hutannya luas sekali teman-teman. Sama di Kalimantan Tengah kalau tidak salah ibu ingat ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke guru sosial budayanya ya teman-teman ya, dengan Ibu Hana ya. Nah, itu kita juga kena dampaknya karena udara ya teman-teman ya, dia bisa membawa kemanapun tadi asap tadi ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita jaraknya dekat dengan posisi kebakaran hutan tadi, kita otomatis matanya merasa perih, menghirup oksigennya juga tidak nyaman karena kotor ya oksigennya tadi ya teman-teman ya. Kita bisa sesak nafas, bisa batuk-batuk, bisa macam-macam, terserang berbagai macam penyakit ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke contoh sumber pencemaran udara dari manusia. Artinya ini perbuatannya yang melakukan adalah manusia sendiri ya teman-teman ya. Contoh, asap dari kendaraan, asap dari mobil, asap dari motor, iya enggak? Coba kita kalau lihat, mungkin teman-teman yang pernah ke kota-kota besar seperti Jakarta, pernah merasakan macet, atau mungkin di sini kebetulan lagi ngantri apa gitu ya. Biasanya kadang-kadang macet karena mungkin ada kecelakaan mobil, terus macet panjang gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak pernah sepanjang Jakarta ya teman-teman. Terus teman-teman mencium aroma nggak enak pada saat macet itu dari beberapa pencemaran asap yang diakibatkan oleh kendaraan ya teman-teman ya. Nah, yang kedua dari asap pabrik. Mungkin kita kalau di sini pabrik nggak terlalu seberapa berkontribusi ya teman-teman ya, tapi di beberapa pulau, di beberapa tempat, apalagi Pulau Jawa, pulau-pulau besar itu banyak pabrik-pabrik. Jadi otomatis dia mengeluarkan gas beracun
Maksudnya gas beracun itu bukan berarti kita pada saat menghirup langsung meninggal ya teman-teman ya, atau sakit parah ya, tapi kalau lama-kelamaan kita hirup itu bisa menimbulkan penyakit ya, karena paru-paru kita lama-lama rusak ya, karena dia menghirup udara kotor ya teman-teman ya. Terus rokok, nah asap dari rokok itu juga berbahaya teman-teman, makanya di kemasan rokok pasti ada tulisannya berbahaya ya, tidak penggunaannya itu dilarang. Hanya ada beberapa orang tertentu yang masih suka merokok. Nah itu berbahaya, kita di samping orang perokok saja kita ngerasa nggak nyaman terhirup asap dari rokoknya ya teman-teman ya, kita ikut merasakan aduh oksigennya jadi nggak enak nih, nggak seperti biasanya bernafas dengan lega ya teman-teman ya. Nah terus ada lagi ini dari asap pembakaran sampah ya, kalau kita bakar sampahnya ditumpuk terus dibakar, otomatis itu juga mengeluarkan asap yang dapat mencemari lingkungan ya. Kita udah nyiumnya nggak enak karena dia sampah dibakar, tambah lagi oksigen, kualitas oksigen di sekitar tadi itu jadi ikut tercemar. Kita juga menghirup udaranya juga jadinya nggak selega biasanya teman-teman ya. Nah bisa juga dari, nggak mesti sampah ya bakar-bakar itu, kalau kita mungkin barbekyuan, bakar-bakar sate ayam atau ikan terlalu lama terus banyak sampai asapnya ngumpul-ngumpul seperti itu, nah itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara ya, asap dari makanan tersebut ya teman-teman ya. Nah sekarang apa sih Bu dampak dari pencemaran udara itu? Dampak maksudnya itu bahaya yang ditimbulkan ya teman-teman ya. Yang pertama, menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan atau penyakit paru-paru. Jelas saja pasti berhubungan langsung dengan saluran pernafasan kita ya, mulai dari hidung, tenggorokan sampai ke paru-paru. Karena udara oksigen yang harusnya kita hirup dengan bersih, dia terkotori oleh berbagai macam sumber pencemaran udara tadi ya. Nah, terus penyakitnya itu yang biasa timbul tuh asma, seperti sesak nafas ya, asma itu ya sesak nafas. Yang kedua itu adalah sakit bronkitis, itu juga ada masalah di paru-parunya ya teman-teman ya, sakit bronkitis ini ya. Yang kedua itu timbulnya udara yang kotor, iya, adanya asap berbagai macam sumber tadi, dari kendaraan, rokok, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, terus sisa asap dari bakar-bakar, mau bakar makanan, mau bakar sampah, itu bisa menyebabkan timbulnya udara yang kotor. Dan yang terakhir adalah kerusakan pada lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu di mana sih Bu? Lapisan ozon itu mungkin untuk yang kelas 3 ke atas sudah Ibu jelaskan secara detail ya. Ada pada lapisan stratosfer yang juga tugasnya itu untuk melindungi bumi ya dari radiasi sinar matahari ya, dari radiasi ultraviolet, sinar ultraviolet yang dari matahari tadi ya teman-teman ya, yang Ibu udah jelaskan mungkin di pekan lalu. Kalau siang kita merasa kepanasan, kalau tidak ada atmosfer, tidak ada si lapisan ozon atau susunan lapisan udara yang lain, itu jauh lebih panas kita merasakannya. Begitu juga pada saat malam hari kita merasa dingin, kalau tidak ada atmosfer atau si lapisan udara tadi, kita juga akan merasakan jauh lebih dingin daripada apa yang kita rasakan sekarang. Nah, Ibu harap teman-teman udah mulai memahami ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas, teman-teman boleh tanyakan langsung ke Ibu pada saat recalling, atau diputar kembali ya video materi Ibu ya, atau bisa minta bantu orang tuanya atau pendampingnya untuk menghubungi Ibu. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya selama 1 jam, dikerjakan secara mandiri ya, fokus dan pastikan kerjaannya selesai ya teman-teman ya, kerja tuntas ya. Oke, Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Tetap di rumah aja selama tidak ada keperluan yang mendesak. Tapi andai teman-teman harus keluar dari rumah karena ada keperluan tertentu, pastikan teman-teman menggunakan masker, menggunakan face shield, dan membawa hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.